Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran PAI. Hari ini kita akan membahas kelahiran Nabi Muhammad. Selamat datang, wahai nabiku kekasih Allah. Subbahasannya, mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa. Lalu, mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. 3. Mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi ketika di Mekah. Bagaimana kronologi kelahiran Nabi? Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sya'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin sampai usianya 5 tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, sampai menginjak dewasa. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun dengan menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah Gurun Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang dengan pamannya dengan membawa barang dagangannya yang diambil dari Siti Khadijah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh pribadi mulia berikut ini. 1. Berpendirian teguh. 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 3. Memiliki kejujuran yang luar biasa. 4. Menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. 5. Mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. 6. Menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. 7. Memiliki sifat percaya diri. 8. Menampilkan keramahan, kesopanan, serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Mereka dikaruniai 7 orang anak. Namun, 1 anak dari Siti Maria, yaitu Sayyid Ibrahim, setelah Siti Khadijah meninggal. Dan dari Siti Khadijah ada Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Zainab, Siti Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Siti Fatimah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad melakukan ujlah mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah untuk menjadi utusannya atau Rasul.
wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-7, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mengajak orang-orang yang terdekatnya untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam yaitu dikenal dengan As-Sabiqun Awalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harish, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan Nabi Muhammad, baik pria maupun wanita. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Surat Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad mendapat banyak hambatan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy agar Nabi Muhammad segera menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad tetap berusaha berdakwah dan semua hambatan, rintangan dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, itulah kisah Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai dewasa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.